Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bravo Pak Wikarso. Hari ini Pak Wan akan jelaskan tentang gerak melingkar beraturan. Ya, Pak Wan kali ini akan membawakan dengan gayanya modul ya, sesuai modul yang sudah dibagikan Pak Wawan. Oke, apa gerak melingkar dan contoh-contohnya bagaimana? Ayo kita mulai. Di dalam modul pertama di sini ada kompetensi dasarnya, yakni menganalisis besaran fisis pada gerak melingkar dengan laju konstan atau tetap dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya di 4.6 kalian melakukan percobaan. Ya, berikut presentasi hasil tentang gerak melingkar, makna fisis dan pemanfaatannya. Ini kompetensi dasarnya. Oke. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi ini adalah aplikasi yang ada di sehari-hari. Yang pertama ini ada tong setan, tong edan. Jadi dulu kecilnya Pak Wan ini suka lihat tong setan di sini, di permainan. Ini bisa pakai sepeda motor, bisa mobil di sini, ya. Contoh ini gerak melingkar. Contoh lagi adalah jam dinding di sini. Di sini ini ada jarum pendek, ada jarum ini jam ya, ada jarum menit, jarum detik. Nah, ini jarum menit, yang kecil ini detik. Nah, ini nanti ini contoh gerak melingkar karena ini jarumnya melingkar. Kemudian ada roda sepeda, ini juga contoh gerak melingkar. Kemudian ada komedi putar, permainan anak putaran gini, ini ada ayunan konis. Ini contoh-contoh aplikasi dari gerak melingkar. Ya, mungkin banyak lagi di rumah yang geraknya adalah melingkar ya, banyak sekali. Cuma kali ini Pak Wan akan membawakannya secara kinematika. Kinematika itu tidak mempelajari penyebab kenapa benda itu bergerak berputar ya. Nanti pada dinamika kita akan bahas itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, konsep gerak melingkar. Jadi gerak yang sebelumnya, bab sebelumnya gerak lurus. Nah, sekarang gerak melingkar. Tentunya secara kata dan kalimat ya, tentunya gerak yang lintasannya melingkar gitu. Kalau gerak lurus, gerak yang lintasannya melurus. Oke. Itu mungkin definisi yang singkat ya. Nah, cuma kita akan mempelajari lebih dalam apa sih gerak melingkar itu. Ya. Jadi kalau di dalam gerak gini, Anda bisa bayangkan roda di sini. Misalnya titik pusatnya adalah O di sini. Nah, pusatnya roda adalah O di sini. Kemudian jari-jari lingkarannya adalah R, jari-jari R. Kemudian dia dalam satu waktu dia membentuk sudut theta, sudutnya adalah theta, ya, sudut pada lingkaran, ya, sudut pusat lingkaran tempuh partikel dalam waktu tertentu ya. Kemudian dia bergerak sini sampai titik ini. Jadi kalau roda ini berputar, kemudian titik ini berpindah ke sini, ya berarti membentuk sudut theta. Nah, ini yang membedakan dengan gerak lurus. Kalau gerak lurus kemarin dia menempuh jarak ya, menempuh jarak berapa meter gitu. Kalau gerak melingkar nanti membentuk sudut. Nah, pada waktu tentu membentuk sudut berapa? Nah, ini ya bedanya gitu. Sudut berapa? Meskipun nanti sudut itu bisa dikonversi menjadi jarak, bisa nanti. Ya, tapi konsepnya di sini adalah gerak yang dilakukan gerak melingkar adalah sudut. Ya, theta. Kemudian, nah, kalau ditabelkan, di sini sudutnya berupa radian. Lah, radian itu diperoleh dari sini. 2 pi radian sama dengan 360, ya kan? Kalau satu putaran itu kan 2 pi radian. Ya, 2 pi radian sama dengan 360. Jadi sudut itu bisa derajat, bisa radian, bisa putaran. Terserah kalian, nanti ada satuannya. Ya. Kalau misalnya 2 pi radian itu sama 360. Berarti satu radian itu 360 dibagi 2 pi. Pi-nya adalah 3,14. Jadi kalau 2 pi 6,28. Berarti kalau 360 bagi 6,28 berarti 57,32 derajat. Ini satu radian. Satu radian itu 57,32 derajat. Jadi gitu. Jadi kalau ini pakai sebuah percobaan, nanti kamu lihat dalam waktu 0 sekon tempuhnya 0, jari-jarinya 10, posisinya ini jari-jari koma sudut ya. Jari-jari koma sudut-sudutnya berupa radian. Kemudian detik pertama berapa? Oh, 0,1 ini 10, 0,1 radian.
detik kedua berapa? 0,2. Detik ketiga berapa sudutnya? 0,3 radian. Detik kemudian 0,4 radian, begitu. Nah, tabel ini contoh adalah gerak lurus, gerak melingkar beraturan. Mohon maaf, gerak melingkar beraturan. Yang perubahan sudutnya tiap waktunya tetap. Jadi 0 ke 0,1 perubahannya 0,1, 0,1 ke 0,2 perubahan sudutnya adalah 0,1, 0,2 ke 0,3 perubahan sudutnya 0,1, 0,3 ke 0,4 perubahan sudutnya 0,1. Perubahan sudut per waktunya adalah konstan. Nah, perubahan sudut dalam waktu nanti disebut dengan omega, kecepatan sudut. Nah, berarti cirinya GMP itu adalah perubahan sudutnya per waktunya adalah tetap, atau omeganya tetap, atau gerak kecepatan sudutnya tetap, ya, atau kecepatan sudutnya adalah tetap, gitu ya. Jadi kalau dikoordinatkan gitu. Jadi itu ciri GMP, perubahan theta terhadap waktunya adalah konstan. Nah, perubahan theta terhadap waktu namanya omega. Berarti omeganya konstan. Omega itu adalah kecepatan sudut. Nah, ini contoh Pak Wan sekarang ke gerak melingkar beraturan GMP. Ya, tadi sudah dibuat tabel apa itu GMP. Jadi kalau kita bayangkan roda ini, ya, dalam titik ini menempuh ini, nanti dalam waktu yang sama, tetanya sama. Jadi kali ini setiap 1 detik theta, berarti 1 detik kemudian theta lagi perubahannya, theta lagi itu namanya GMP. Ya, karena perubahan tetanya adalah terhadap waktu adalah konstan, ya, jadi omega itu kan delta theta per t. Kalau theta kan omega kali t, ya, nah, delta theta per t. Nah, perubahan delta t terhadap waktu konstan, maka omeganya konstan, sehingga di sini sebuah benda dikatakan melakukan gerak beraturan bila kecepatan sudut dan laju linearnya tetap. Nah, nanti laju linear itu apa nanti? Tapi arahnya berubah karena timbul percepatan sentripetal. Oke, coba dilihat di sini. Omega sudah jelas. Kalau delta T-nya terhadap waktu itu konstan, maka omeganya tetap. Berarti kecepatan sudutnya tetap. Oke, sekarang laju linear. Laju linear adalah V omega R. Di sini omeganya tetap, R-nya tetap karena R-nya jari-jari roda tidak berubah, ya. Berarti omega R. Berarti kalau omeganya tetap, berarti V-nya tetap. Nah, besar kecepatannya itu adalah laju. Jadi besar kecepatan adalah laju, ya. Berarti laju linearnya tetap, tetapi arahnya berubah. Kalau posisi sini arahnya tegak lurus selalu dengan pusat, di sini tegak lurus, di sini tegak lurus, sehingga arah tiap detik itu adalah berubah-ubah kecepatan, arah kecepatannya. Sehingga pada GMP itu kelajuan linearnya tetap, tapi kecepatannya berubah. Kenapa kecepatannya berubah? Karena arahnya berubah. Ya, laju linear itu adalah sama besar kecepatan. Jadi kalau saya bilang kecepatan berarti besar dan arah, karena adalah vektor. Nah, besarnya tetap tapi arahnya berubah, berarti kecepatannya berubah. Nah, besar kecepatan itu namanya laju linear. Berarti laju linearnya tetap, arahnya berubah. Ya, sekarang coba lihat sini. Jadi sini GMP. Besar kecepatan linear tetap. Nah, besar itu berarti laju, ya, laju tetap, tetapi arahnya berubah. Karena di sini selalu arahnya menyinggung tepi lingkaran, ya. Jadi menyinggung roda. Jadi selalu tegak lurus dengan sudutnya. Jadi arahnya berubah-ubah terus. Ya. Kemudian besar kecepatan sudutnya tetap. Omeganya tetap. Kalau omeganya tetap, karena delta T per delta T-nya tidak berubah, sehingga perubahan delta omeganya 0. Jadi ini delta omeganya 0. Kenapa? Karena kecepatan sudutnya tetap, omeganya tetap. Berarti kalau omeganya tetap berarti perubahannya 0. Delta omeganya 0. Nah, kalau delta omeganya 0 maka alfanya 0. Alfa itu namanya percepatan sudut. Jadi percepatan sudut itu ya delta omega per delta T. Ya, delta omega per delta T. Kalau alfanya 0 maka percepatan tangensialnya 0. Tangensial itu adalah alfa kali R. Nah, alfa kali R. Ini di modul ada itu, silahkan dibaca. Ini Pak Wan fokus di GMP. Ya, silahkan dilihat di modul.
ya. Jadi alfa itu adalah delta omega per delta T. Kalau delta omeganya 0 maka alfanya 0. Lah, tangensial alfa kali R jari-jari, alfanya 0 berarti tangensial 0, sehingga pada percepatan gerak melingkar batuan itu hanya ada percepatan sentripetal, percepatannya menuju pusat, ya, yaitu V kuadrat per R. Ya, kalau V nya kamu masukkan omega R, berarti nanti dimasukkan jadi omega kuadrat R. Lintasannya berupa lingkaran, ini melingkar. Nah, sekarang besaran-besaran yang ada di GMB. Yang pertama periode. Periode itu waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu putaran penuh. Itu namanya periode. Waktunya berapa? Jadi T per N banyaknya putaran. Kalau frekuensi banyaknya putaran per detik. Ya, satuannya hertz per detik. Jadi N per T, banyaknya putaran per detik. Ya, hertz itu per detik ya. Sehingga kalau dirumuskan ya T itu seper F itu seper T gitu. Jadi T itu rumusnya banyak waktu per banyak putaran, kalau frekuensi banyak putaran per waktu, ya dibalik, sehingga persamaannya kebalikan, T seper F atau F itu seper T. Nah, kecepatan sudut tadi adalah delta T per T. Kalau satu putaran berarti delta T-nya, tetanya adalah 2pi. Jadi kalau satu putaran berarti 2pi ya, satu putaran perubahan sudutnya. Berarti 2pi per T. T kenapa tadi T besar? Karena satu putaran. Nah, waktu untuk satu putaran namanya periode, T besar. Sehingga saya katakan 2pi per T. Atau 2pi F, karena seperti adalah F. Nah, berarti 2pi F sama dengan 2pi per T. Ini untuk mencari rumus omega kecepatan sudut. Sedangkan kecepatan linear V, ya, linear itu adalah omega kali R, hubungannya omega kali R. Jadi kalau omeganya saya masukkan 2pi per T atau 2pi F, sehingga menjadi 2pi per T kali R atau 2pi RT. Kalau kalian ingat satu lingkaran 2pi R nya adalah keliling. Nah, sebenarnya gitu kan, ini kan keliling per periode. Nah, ini 2pi R per T, ini V omega R. Ini adalah besaran-besaran yang ada di gerak melingkar beraturan. Jadi nanti bisa lebih jelasnya ada di modul. Kemudian contoh ini, suatu alat pemusing berputar, misalnya blender atau apa ya, 3600 putaran tiap menit. Berapakah frekuensinya? Frekuensi adalah banyaknya putaran per detik, ya, supaya head. Maka kalau ini 3600 putaran per menit, berarti sama aja dengan 3600 putaran per 60 detik, karena 1 menit 60 detik. Berarti berapa? Berarti 3600 bagi 60. Nah, berarti 60 Hz. Itu aja mudah ini. Contoh yang kedua, sebuah benda melakukan gerak melingkar beraturan dengan kecepatan 240 putaran per tiap 4 pi menit. Berapakah kecepatan sudutnya? Tanyakan kecepatan sudut atau omega. Ya. Omega itu 2pi F. Kalau kita cari F-nya dulu. F adalah 240 putaran per 4 menit. Berarti menitnya adalah ini 60 ya. 1 menit jadikan detik 60. Berarti 240 putaran per 4pi kali 60. 4 kali 60 240. Berarti menjadi seperpi ya, hertz. Seperpi hertz. Berarti F-nya seperpi hertz. Maka omeganya 2pi F. F-nya seperpi. Berarti dimasukkan 2pi kali seperpi, maka menjadi 2 radian per sekon. Gitu ya, 2 radian per sekon. Jadi itu contoh dari mencari omega ya. Jadi satu putaran kan 2pi tadi. Kemudian hubungan roda, Pak Wan akan jelaskan dengan hubungan roda. Kalau kita gambarkan, kita sekarang musim olahraga sepeda ya, sepeda bersepeda di sini. Nah, kalau kita perhatikan sistem roda sama rantainya,
sistem gearnya. Ya, kita perhatikan ini adalah konsep-konsep dari gerak melingkar. Ini contoh gerak melingkar. Jadi kalau ini gear belakang ada berapa, banyak sekali ya di sini. Tergantung speednya berapa. Yang di depan biasanya ada 3. Nah, ini contoh di sini. Ya, ini bagaimana hubungan roda-rodanya. Maka kali ini kita akan membahas itu. Coba perhatikan ya. Contoh ini tabel hubungan roda. Yang pertama adalah hubungan seporos, sepusat. Seporos itu sepusat. Contoh pada gear belakang. Ini sepusat antara gear 1, gear 2, gear 3 ya. Di sini adalah sepusat. Ya, gear belakang di sini contoh ini. Ini contohnya adalah contoh dari hubungan roda yang sepusat. Nah, kalau sepusat berarti arah putar ini roda A dan B sama. Nah, arah putaran sama. Jadi kalau arahnya ke kanan ya B-nya ke kanan karena sepusat. Nah, cirinya adalah kecepatan sudutnya sama. Omega A sama dengan omega B. Jadi kecepatan sudut A sama dengan sudut B. Kenapa? Karena di sini kalau menempuh 30 derajat, B-nya juga 30 derajat. Kalau hanya 45 derajat, B-nya juga 45 derajat. Jadi sudutnya sama, perubahan sudut tiap waktunya sama, maka omeganya sama. Jadi sini adalah omega A sama dengan omega B. Karena omega adalah V per R, V itu omega R, berarti omega itu V per R. Berarti omega A itu sama dengan VA per RA. Berarti VA per RA sama dengan VB per RB gitu ya. Ini contoh gitu. Ini contoh kalau rodanya itu hubungannya sepusat. Kemudian bersinggungan. Bersinggungan seperti ini. Nah, contoh di mesin seperti ini. Nah, bersinggungan. Di sini lihat arah putar roda A ke sini, roda B-nya pasti ke sini. Jadi saling ketemu situ. Ya, nanti B-nya putar sini, A-nya putar ke sana. Ya. Ini, ya arahnya putarnya begini, arah putarnya berbeda. Nah, pada bersinggungan ini kecepatan linear sama. Kalau yang sepusat omega yang sama, ini V-nya yang sama. Beda, V-nya sama. V-nya sama sehingga di sini VA sama dengan omega A kali RA sama dengan omega B kali RB. Di sini V-nya. Ya. Jika RA ini jari-jari atau jumlah gigi bisa. Jumlah gigi roda A dan NB jumlah gigi roda B bisa. Ya, nanti bisa diganti dengan jumlah gigi bisa. Karena N ya bisa diganti begitu. Ini yang bersinggungan. Kemudian kalau dihubungkan dengan rantai atau sabuk seperti ini. Ya ini contoh ini. Contoh gambarnya ada gear ini antara gear depan sama belakang. Nah, ini kalau di sepeda seperti itu, gearnya ini. Nah, hubungannya seperti ini. Ini misalnya roda A sama roda B. Arah putarnya coba lihat, arah putarnya searah. Beda dengan yang bersinggungan ini. Bersinggungan arahnya berlawanan. Kalau ini arahnya searah, A ke kanan, B-nya ke kanan. Nah, A ke kiri, B-nya ke kiri. Ya, searah dengan B. Rumusnya persamaannya sama dengan bersinggungan, yaitu V-nya sama. Kecepatan linear sama, VA sama VB. Sama VA sama VB. V-nya omega R. Nah, berarti kalau VA ya omega A RA sama omega B RB di sini sama-sama. Jadi hubungan roda ada 3. Ya. Sepusat atau seporos, bersinggungan, dihubungkan dengan rantai atau sabuk atau tali. Ya, ini ada 3. Mohon diperhatikan. Oke. Sekarang kita ada contohnya di buku. Contoh. 3 beroda dihubungkan seperti tampak pada gambar di bawah. A dan B menyatu atau sepusat. Jadi roda A dan B sepusat. Ya. Jadi yang roda B-nya kecil, roda A-nya besar. Kemudian A dengan C dihubungkan dengan ban atau tali ya, atau ini karet. Nah, karet ban sini. Jika RA 4 cm, RB 2 cm, RC-nya 10 cm. Mohon maaf, harusnya RC-nya besar ya ini. Ini tulisannya enggak pas. Mohon maaf. Ini harusnya gambarnya besar karena jari-jarinya besar 10 cm. Tapi konsepnya ya gambarnya aja yang salah. Maka perbandingan kecepatan sudut roda B dengan roda C berapa? Tanyakan adalah omeganya. Omega perbandingan omega B dan omega C. Oke. Coba lihat di sini.
Di sini diketahui adalah hanya perbandingan saja. Oke. Karena roda A sepusat dengan roda B, maka sama dengan omega A dan sama dengan omega B. Ya. Jadi mohon maaf, omega 12 ini corong diabaikan karena nggak diketahui. Ya, saya ulangi. Karena roda A dan B ini sepusat, berarti omeganya sama. Berarti omega A sama dengan omega B. Ya, diperhatikan satu poin. Kemudian roda A dan roda C ini adalah dihubungkan dengan hubungannya roda adalah dihubungkan dengan tali atau dengan sabuk tadi dari ban ya. Nah, maka berlaku kecepatan linearnya sama. VA sama dengan VC. V adalah omega R, berarti VA sama dengan VC sama dengan omega A kali RA sama dengan omega C kali RC. Ya, ini. Karena omega A sama dengan omega B, berarti omega A ini bisa diganti omega B. Omega A bisa diganti dengan omega B. Berarti omega B kali RA sama dengan omega C kali RC. Omega B kali RA sama dengan omega C kali RC. Nah, kalau omega B-nya per omega C, berarti kan RC per RA. RC per RA. Ya. RC-nya adalah 10, ya, RA-nya adalah 4. Berarti perbandingannya adalah 10/4. Perbandingan omega B dan omega C adalah 10/4. Ini adalah contoh, nanti bentuknya macam-macam. Yang penting 3 sifat itu Anda pahami. Ya, pahami dan banyak latihan. Itu dari Pak Wawan untuk GMP. Silakan nanti berlatih lagi soal-soal yang ada di modul dikerjakan. Nanti yang kurang bisa ditanyakan waktu pembelajaran, bisa lewat WA atau lewat Zoom. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi